Halo teman, kita di kebun ini durian kita ya. Kita cek durian dulu. Daunnya sih cantik-cantik ya. Tuh. Ini mendung ya. Ya, masih cantik ya. Kita cek alpukat kita di sela-sela durian. Ya, ini nih. Dia lagi trubus. Kalau ini sih perawatannya kita nggak pernah gimana-gimana ya. Ini daunnya nih kenapa busuk? Nah, ini nih tumbuh-tumbuh gini nih. Nah, ini bersihin aja nih. Nggak berguna ya. Nih, dipotes aja guys. Nanti kena penyakit dan lain sebagainya. Nggak ya, aman ya. Nggak ya, tuh. Nih tuh, bagus-bagus. Padahal ini perawatannya kurang nih. Emang nggak lambat sih pertumbuhannya. Emang perawatannya juga kurang. Nih. Aduh. Kita lihat durian kita nih. Tuh. Ini tingginya 3 meter ya, udah 3 meter. Di video kok kecil ya. Nih tuh. Nih, cek daun ya, cek daun. Nih, tuh. Lihat guys, tuh ya. Nih. Ini kita herbisida aja. Ini juga nih gamal nih, ganggu sinar. Pohon kita jadi kerdil guys yang ini guys. Ini padahal usianya 1,5 tahun, udah tuh 2 tahun sih. Masih kerdil nih tuh. Kurang kayaknya dari 2 tahun nih. Nih, nggak dapet sinar ya yang ini tuh. Waduh, nih parah nih. Masih kerdil ini 1-2 tahun segini. Ya. Kemarin ketemu El Nino sih guys, makanya nih gini dia. Sama plus nggak dapet sinar. Nah ini nih 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih dikit nih. Tuh dia, ini bagus. Ini udah 3 meter nih. Bahkan nyalip yang tadi itu yang ini tuh. Nyalip yang 3 meter yang ini udah mau. Tuh. Lihat rubusnya gila. Itu apa tuh di pucuk tuh? Aduh, diserang hama guys. Pucuknya sempit anjay. Apa kelipet. Nih. Itu trubusnya tuh gila kayak roket naik. Ini super tembaga ya. Tuh. Ya ini bagus dia karena dia nggak ketemu El Nino kemarin. Kalau ketemu sama juga nih nasibnya ya, 1 tahun nih segini nih tanpa irigasi tuh. Dan juga cuaca sih mendukung hari ini guys. Nggak murni perawatan kita ya, ada memang kontribusi cuaca. Pupuk juga perawatan kita juga ada kontribusi gitu. Nah ini nih, ini 1,5 tahun. Ini ya lebih kayak nih. Ini sempat dimakan sapi. Ya makanya masih kerdil, halusnya udah seimbang nih sama si temennya yang lain nih, dimakan sapi kemarin. Kesel banget orang lepas sapi. Anakan sapi main kesini guys. Resek banget anjir. Nih. Ini baru 1 tahun ya. Nih. Ini bibit kecil nih. Kemarin bibit berapa ya? Paling 50 cm nih kemarin. Ya, kalau bibit 1 meter udah besar-besar. Nah, nih bibit udah 1 meter lebih lah nih. Nih. Ini bibit jelek kita beli, guys. Nggak bibit bagus. Lihat nih. Nih. Ya, lihat ya batangnya nih tuh. Lengkungan ini nih bibit yang dulu nih kecil nih, cuman segini nih. Bekas patah lah, bibit patah nih kita beli. Biar dapat murah nih tuh. 1 tahun nih. Belum 1 tahun kayaknya nih. Udah berapa nih, 2 meter hampir. Lu pucuknya tuh sampai melengkung. Daunnya juga bagus. Ya walaupun masih kurang ya. Masih ada bercak-bercak dikit. Apa ya? Kayaknya proses adaptasi ya. Kalau N-nya sih ini udah masuk ya. Unsur N-nya masuk karena daunnya cukup ya. Magnesium juga ada. Tapi ada bercak-bercak. Apa ya, mungkin di tanah itu mungkin ada ulat kah? Atau pH-nya kah? Ya. Macam-macam sih penyebabnya guys. Ini kita mau tanam pisang kalpendis di sini guys. Nih. Tanam pisang kalpendis. Semua nih, kalpendis semua nih di sela-sela. Yang di sini jarak tanam nih 12 guys, 12 sampai sana tuh 12 ya.
Yang di sebelah sana ya, yang di ini nih ke sana ya, sama ke baratnya itu 10 kali 10 ya. Nah, di sini 12 kali 12. Ya, ini berapa pohon ya? Total ini sama itu sekitar di sana 9, 10, di sini juga mirip 10 ya. Enggak sampai sih. 16 pohon lah ya. Di sini cuma ada super tembaga sama musangking. Super tembaganya sedikit karena masih ada isu ya, masih problem. Dulu mau ini nih, apa namanya? Ini kan TW nih. Ntar. Nah, ini kan lokal nih, bibit lokal. Nah, ini kita mau TW pakai ST, tapi karena problem ya ST itu, ya akhirnya kita batal. Nih, ini ya bibit dari biji, bener-bener dari biji. Tingginya itu ini 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Yang ini nyalip nih guys, yang lain tuh semua disalip. Gila yang ini coy, mantep banget dari biji guys. Kalau kalian nanam ya dari biji, rekomendasi ya. Ini nggak pernah ini digemburinnya cuman sedikit segitu aja nih, segini. Ini nggak pernah digemburin nih, bisa subur gini tuh, lihat, tanpa disiram. Waktu kecil disemprot, paling disemprot aja guys. Nih, gila sekarang pertumbuhan ini udah di top walking nih, ini udah di TW tuh sama musangking nih, lihat nggak? Tuh berhasil guys, lihat nih, tuh mantap kan? Mending kalian tanam dari, nge-frame cok. Mending kalian tanam dari, aduh kenapa kamera ini ya? Aduh, mending kalian tanam dari biji ya. Lebih mantap. Ini lagi kita dari biji baru tanam. Kemarin di sini oci, cuman ketimpa pohon nangka, kita nebang ya, akhirnya ya wassalam. Nah, ini kita tanam ulang, ini baru nih. Tuh lihat tuh, baru dua daun. Tuh, gini doang, nggak ada perawatan spesial, paling kapur aja nih. Nih. Tuh, daunnya pun menguning setelah pindah tanam ya, karena akarnya masih adaptasi. Agak nggak gosong apa lah, nggak mengering lah dia, agak problem lah dikit. Nih kita habis ngamuk kemarin di sini guys, mau tanam kalpindis ya, kalpindis pisang, karena pisang perawatannya enak ya. Aduh, kok ini ada yang ngebabat guys, ini kita racun kemarin ya, rumput ini kita racun, kok ada yang nyari buat sapi. Bahaya kalau buat sapi nih cuy. Ya nggak tahu lah setelah dia ya, orang mana entah tuh dicari. Ini baru kita racun karena akses kita sulit masuk sini guys. Takut ular juga. Nah ini kita mau bahas yang ini ya. Ini subur sekali, ini 1 tahun kurang kalau nggak salah umurnya. Rumput apa namanya, gulma ini bagus guys ternyata buat pertumbuhan durian ini. Kita tanpa nyiram pun bisa nih tuh. Tuh lihat, kelihatan nggak sih? Tarar. Nih, tuh. Bagus ini gulma ini buat pertumbuhan durian. Cuman memang nanti hijau daunnya lambat ya, karena dia berebut sama ini. Ya, tapi sebagai gantinya ini kita agak potong-potong gitu ya, agak pendek-pendekin supaya tetap durian kita dapat nutrisi ya. Sama pupuknya kita harus lebih banyak. Kalau metode gulma seperti ini ya, tuh. Hasilnya luar biasa guys. Saya rekomendasi deh ini bener. Saya sudah berbagai metode saya coba. Ini bagus ya, gulma ini bagus karena lembab banget guys tanahnya tuh. Nih lihat ya. Lihat ya kelebatannya tuh seperti apa di dalam. Tuh, lebat banget ini tanah, ini pasti lembab nih. Mikroba pasti hidup nih ya. Mikroba itu hidup sehat. Cuma nanti di sini biar nggak terlalu lembab ini dihilangin guys. Nih kayak ini nih tuh. Lihat nih musangking tuh kan terkenal batangnya naik-naik ya, naik-naik. Lihat nih, nunduk nih semua. Gara-gara kebanyakan nitrogen. Ini udah kayak oci musangking guys. Tuh, ini nggak bohong ya. Musangking udah kayak oci, nunduk-nunduk nih, lihat nih, nunduk semua nih. Nih tuh. Ini bukan karakter musangking nih. Karena saking banyaknya nitrogen yang dia bisa serap guys. Karena ekosistem di bawah nih mantep banget ya. Ini gulmanya nih. Tuh. Ini bagus gulma. Cuman ini kita takut ular nih.
Tuh. Ini bukan pendek ya, ini bukan pendek nih gulma ya. Ini sekitar hampir 1 meter ini tinggi gulma guys. Karena nggak kelihatan di kamera itu kelihatan datar gulma, ini tinggi sebenarnya ya. Tinggi, dia tuh rebah-rebah gulmanya guys. Kalau kalian tarik itu bisa 1 meter nih. Saya kasih nih loh. Tinggi nih gulmanya ya. Nah nih. Nah kalau yang ini sama usianya sama yang tadi, tapi kenapa ini pendek? Jadi dulu waktu nyangkulnya ini ya, gulmanya ini ikut kita timbun. Nah akhirnya mungkin karena dia tertimbun bahan organik kan menghasilkan gas amonia ya. Gas amonia ini tentu tanaman itu, akar tanaman itu jadi keracunan ya guys. Ya, jadinya dia tuh menguning, daunnya nggak mau hijau. Nah tapi setelah 1 tahun mungkin ini gulma-gulma yang tertimbun itu udah terurai, nih sekarang hijau nih. Kemarin ini daunnya udah habis. Nih, sekarang udah bagus ya. Nih, lihat tuh hasilnya nih. Kemarin kuning parah. Nih, batangnya berapa kali patah tuh ujungnya tuh. 1. Ya, ini ketika beli di pembibitan, ini waktu dia hampir mati. Daunnya ini udah hilang kemarin. Udah nggak ada daun sama sekali nih kemarin. Nah, ini kita mencoba berbagai macam metode. Metode asal timbun ya, sama metode yang sesuai SOP, metode busut kita coba semua ya. Sebenarnya nggak ada metode yang bagus, nggak ada yang jelek, semua memiliki keunggulan. Kalian tergantung sekarang mau yang mana gitu ya. Kalau saya nih suka yang gulma gini nih tuh, kita tinggal atur di kapur nih ya, sama di pupuknya ini dosisnya lebih tinggi ya nih, karena dia berebut nanti sama rumput-rumput ini nih. Ini cocok buat yang pengen modalnya tuh rendah ya. Kan di media sosial, durian tuh butuh air. Memang benar butuh air. Tapi modalnya besar banget di awal. Nggak semua petani bisa gitu ya. Kalau saya harus modifikasi. Apalagi sistem busut ya. Sistem busut tuh airnya banyak banget. Ya, saya harus modifikasi. Ini tetap busut karena di sini nih agak paling bawah ya datarannya. Ini agak miring di sini. Kita tetap naikkan dikit. Kita pakai gulma. Karena kita nggak punya air di sini tuh. Sekarang udah bagus. Saya yakin ya. Ini tanggal berapa nih? Agustus ya, tanggal 20-an Agustus lebih ya. Ya kira-kira lah. Nanti ini ya, saya yakin ini seimbang sama yang tadi di sana ya. Nih, bisa ngejar nih, saya yakin. Ya. Nah ini emang tanahnya ini nggak bagus. Ini 2 tahun. Di bawahnya dulu ini nih tanahnya keras, sama apa namanya banyak serang rayap guys ya. Emang bahkan tanaman pun nggak mau tumbuh di sini, cuman rumput ini aja yang mau tumbuh nih, rumput pendek nih ya. Memang tanah ini nggak bagus, kita gemurin ya. Yang ini nih kita tahu tanahnya ini di sini kemarin nggak bagus, makanya ini kita gemurin nih. Ini kita bikin ini lingkarnya besar nih dulu kita bikin, karena kita tahu tanah nggak bagus. Sama pencahayaan nih, gini, ini udah kita tebang ya, ini dulu nih menutupi pohon kita nih, tuh. Sekarang nih baru bagus lagi tuh, ya. Cahaya ya, durian tuh penting banget cahaya guys. Loh ada pisang guys, ada pisang, ya. Durian itu di cahaya, ya teman-teman ya. Penting sekali itu dia di cahaya guys, nggak bisa diabaikan. Cahaya, air ya. Tapi kalau kalian airnya sulit ya, mungkin nih metode ini bisa dipakai nih ya. Cuman kalau nanti ada El Nino ya tetap harus ada air masuk. Kalau cuacanya kemarau ya 3 bulan aja kemaraunya ya masih bisa, masih aman metode ini guys. Tapi kalau El Nino 6 bulan kemarau, air tetap harus masuk, nggak bisa enggak ya, supaya nanti saya nggak salah ya, malah teman-teman nggak pernah nyiram gitu. Kalau ada El Nino, air wajib masuk, nggak boleh enak ya. Kalau kemaraunya panjang ya 6 bulan, entah itu El apa namanya ya, El Dul. Pokoknya itu ya guys. Ini HP udah panas, kita udahin dulu. Oke.